Hai guys, jumpa lagi. Jadi aku kali ini nggak kemana-mana. Aku ada di sini dan minggu lalu aku tidak posting satu video pun karena memang aku benar-benar lagi sibuk dan aku usahakan untuk tetap posting untuk tetap upload meski 2 minggu sekali. Aku usahakan agar terus ada di peredaran. Well, tapi sebelum itu, like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung. Selamat datang. Dan kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku kerja di nursing home atau di rumah perawatan lansia. Dan aku dapat apa ya? Bisa dibilang ini bukan intimidasi, bisa dibilang ini semacam bullying. Bullying atau mungkin intimidasi, aku nggak tahu ya bagaimana kalian mengartikannya gitu ya kan. Jadi seperti yang kalian tahu, sebelumnya aku sempat bekerja di perusahaan retail terbesar di sini dan alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja. Mereka yang kerja di sana sangat membantu, sangat sportif. Pokoknya meski mereka di sana kerja sudah cukup lama, tapi sangat welcome dengan orang-orang baru atau karyawan-karyawan baru. Tidak ada yang merasa senioritas. Ih, gua lo lebih dulu dari lo di sini. Nggak ada seperti itu ya, guys. Tapi ketika di nursing home, aku ketemu dengan orang yang seperti itu. Dari manakah dia? Well, ini hanya oknum sebenarnya dari sekian banyak kasus gitu ya kan. Dan di nursing home ini tuh ada banyak banget karyawan. Dan hanya satu orang inilah yang terkenal senioritasnya tinggi. Jadi bukan hanya aku, tapi itu dialami juga oleh teman-teman lainnya ternyata gitu ya kan. Jadi informasi yang aku dapat adalah sebelumnya gitu ya, sebelum bertemu dengan atau bekerja bersama dia satu tim gitu, udah ada selentingan gitu, ada yang nyampein. Cuman well, aku coba positif, welcome, ramah, terus tetap menghargai dia sebagai senior di tempat kerja, dan aku sebagai anak baru ya mendengarkan aja gitu ya kan. Dan akhirnya kejadian dong. Aku merasa sangat diintervensi sekali kinerjaku, ya kan, job deskku gitu loh. Salah satu contohnya gimana sih? Misalkan gini loh. Uh, Kamu jangan ke situ dulu, jangan ngerjain di room itu dulu, kamu ke sana dulu. Lebih baik kamu ngerjain dia dulu. Dia sebelum sarapan harus sudah selesai mandi atau apa gitu. Personal care-nya harus sudah selesai gitu. Nanti kalau habis itu kamu ke sana ya gitu. Jadi benar-benar senior banget, bossy, suka merintah gitu guys, merasa paling tahu segalanya gitu, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kenapa aku bisa bilang nggak mau mendengarkan pendapat orang lain? Jadi ada salah satu contoh kasus di mana ketika kita lagi bekerja satu tim di satu pagi gitu ya kan. Biasanya kita kan setim tuh 2 orang, ada yang sendiri gitu ya kan. Kalau yang 2 orang berarti dia harus menangani pasien yang cukup berat gitu kan. Terus membantu mereka mulai dari groomingnya, terus berpakaian, makan dan segala macamnya gitu ya kan. Uh, Tibalah gitu ya kan, habis mengerjakan room 1 misalkan, kita mau pergi nih ke room, biasanya kita pergi langsung ke room 2 gitu. Tapi setelah aku masuk ke room 2, dan aku udah pilihin nih, aku ngomong ke residensnya, ke pasiennya, mau nggak, bagaimana kalau hari ini pakai baju ini gitu, kamu suka nggak? Oh iya nggak apa-apa, terus pakai celana ini ya, itu terlihat bagus gitu ya kan. Oke, udah aku siapin semua gitu di mejanya, di pasien room nomor 2 gitu kan. Ternyata dia nggak mau ke situ. Dia mau skip dulu itu, ngerjain ke room 3 dulu. Kata dia, itu nanti aja, kita kesini aja dulu. Well, jadi apa dong guys? Karena aku udah ngeduluin dia masuk ke room itu, ngomong sama pasiennya gitu ya kan. Jadi dia tuh kayak nggak suka, maunya dia terus yang menjadi
leadernya di situ. Itu yang aku bilang senioritas banget gitu. Yang dia mengaku katanya sudah 14 tahun bekerja di situ loh. Well, itu sangat berbeda sekali dengan rekan kerja kebanyakan lainnya di sana. Ada juga yang lainnya, aku bisa bilang ya, mohon maaf ini bukannya karena rasis ya. Jadi yang memang orang-orang Australia sendiri yang bekerja di sana itu sangat ramah, sangat baik, sangat membantu, ngajarin pelan-pelan. Nggak ada tuh kalau kamu berbuat salah, kamu disalah-salahin, maksudnya dimarah-marahin gitu, nggak ada. Tapi kalau dia, ya ampun, jadi inget di Konoha, beneran deh. Kalau dia, kita melakukan salah sedikit, kamu nggak bisa kayak gitu tuh, nanti kamu bisa dipecat kalau kayak gitu. Jadi bener-bener udah negatif banget kata-katanya. Kalau yang lain, kalau yang lainnya nih, pasti kamu gini, it's okay, nggak apa-apa, kata dia gitu. Setiap orang melakukan kesalahan kok, kata dia gitu. Itu kan pengalaman, dijadikan pengalaman, nggak apa-apa, kata dia. Yang lain tuh kan mencoba menenangkan, kalau dia enggak, malah makin menjadi gitu loh. Mau tahu dari mana asalnya dia, keturunan mana? Keturunan Perindavan dan dari negara apa ya, negara kepulauan gitu loh, kepulauan kecil di sekitar sini, yaitu Fiji ya. Mohon maaf sekali lagi, itu hanya beberapa oknum gitu, karena aku kenal juga punya teman orang dari Fiji itu baik-baik, ramah gitu. Tapi yang satu ini aku nggak ngerti gitu ya kan, oknum, sekali lagi ini oknum ya guys ya. Balik lagi, dari 100% karyawan itu pasti ada aja 2%-nya itu adalah orang-orang yang menyebalkan, dan mungkin dia ini termasuk salah satunya. Well, dari karyawan lain juga banyak yang ngomong kayak gitu ke aku. Bukan mau bergosip ya, nggak kayak biasanya kita bergosip di sini. Jadi ketika kita lagi ngerjain yang lain, terus terus tuh ada tiba-tiba ntar ada yang ngomong aja gitu. Bukan aku yang memulai, tapi orang lain gitu yang memulai. Aku nggak suka deh sama dia. Dia tuh terlalu bosi, dia tuh terlalu apa ya, pokoknya kerja sama dia tuh nggak enak. Banyak sekali ternyata yang udah jadi korbannya dia, Bo. Awal-awal aku sedih dong, aku kaget. What? Kok ada sih orang kayak gini di sini gitu ya kan? Aduh, ini nggak bener ya gitu. Tapi lama-lama, aku kan ada kenal beberapa orang sebelumnya dari unit lain yang ngebantu aku ketika aku placement ya, praktek kerja. Mereka sangat baik-baik banget di unit tersebut. Mereka apa? Mereka udah tahu banget. Aku nggak cerita, mereka langsung gini, kamu oke? Are you okay? Mereka semua nanyain kayak gitu ke aku. Ketika mereka melihat aku kerja satu tim sama orang yang nyebelin itu, gitu kan. Terus ada kesempatan aku kerja dengan 2 orang dari unit tersebut, unit tempat aku placement, karena kekurangan orang di unitku saat ini gitu kan. Jadi mereka ngirim 2 orang ini untuk kerja, dan itu ternyata setim sama aku ketika aku nggak lagi kerja sama orang yang nyebelin ini. Terus mereka tuh pada nguatin, kamu yang sabar ya kayak gitu, kamu gak usah pikirin omongan dia kalau mau ngomong apa-apa gak usah dipikirin, itu juga berlaku sama aku dulu, kata dia gitu. Ada satu orang kayak gitu ngomongnya. Terus bilang gini, kamu mending langsung menghadap ke manajer, kamu jelasin bagaimana dia memperlakukan kamu, terus kamu minta pindah unit. Gila, sampai gitu dong nasehatin aku, ngasih aku masukan. Terus hari lainnya orang dari unit tempat aku placement kerja lagi, orang berbeda, ngomong lagi, aku sangat-sangat minta maaf banget, aku turut prihatin kamu kerja sama dia, kata dia gitu. Aku tahu gimana kinerja kamu, kata dia gitu. Nggak usah diambil pusing, jangan mau ikutin dramanya dia, katanya gitu. Kerjain aja apa yang kerjaan kamu udah tahu tugas kamu, itu aja yang dikerjain. Kalau kamu mau ngadap ke manajer, jelasin bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana perasaan kamu atas hal tersebut. Katanya begitu dong. Terus akhirnya tibalah ya, setelah 2 harian itu akhirnya aku ngadep ke manajer, memberanikan diri nih guys. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya baik buruknya, ketika aku menghadap ke manajer, karena aku kan sekalian mau membahas jam kerjaku ya guys, aku memang menyampaikan untuk
minta dipindahkan ke unit lain, ditransfer ke unit yang lain. Dengan alasan karena aku mau belajar lebih dari pasien-pasien lain di unit-unit yang lain. Tidak hanya aku belajar dari satu unit ini. Aku bilangnya seperti itu. Tanpa harus menjatuhkan orang yang nyebelin ini. Kalau aku mau menjatuhkan, aku bisa aja. Karena memang udah banyak, bukan hanya ke karyawan, tapi juga ke pasien. Itu perilakunya kurang menyenangkan. Dan banyak juga pasien yang komplain ke aku secara diam-diam, meskipun aku orang baru. Jadi pasien tuh bisa merasakan, guys, mana kita yang tulus merawat mereka, mana yang asal-asalan, yang kasar. Mereka bisa merasakan meskipun mereka dalam kondisi yang kurang berdaya, kayak misalkan kena stroke, atau mereka hanya bisa berbaring aja gitu ya kan, karena sudah cukup tua, tapi mereka tetap bisa merasakan dari sentuhan kita saat kita membantu mereka, menangani mereka gitu loh. Jadi ini benar-benar pengalaman baru banget buat aku, dan aku belajar banyak bagaimana memahami orang-orang di tempat kerja ini, terutama pasien-pasienku, bagaimana aku harus berlaku dengan baik, dengan lembut saat memperlakukan mereka gitu ya kan. Karena seperti yang kalian tahu, keadaan kulit orang tua itu makin lama tuh, semakin tua itu semakin sensitif, guys. Mereka tuh bisa merasakan sangat sakit mungkin bila walaupun cuma hanya disentuh begini, apalagi itu sangat sensitif. Jadi kita memang harus hati-hati, dimana aku ketika menggantikan, misalkan menggantikan pakaian atau memakaikan diapersnya, itu pasti aku minta maaf beneran. I really sorry, I'm sorry, but I really need to do this gitu ya kan. I need to change and make you clean. Pokoknya aku jelasin kayak gitu. Pokoknya aku minta maaf dulu karena mungkin menyakiti mereka. Tapi itu yang benar ya guys, kita harus minta maaf karena mereka biar bagaimanapun mereka manusia, masih bisa mendengarkan kita, melihat kita, merasakan kita gitu. Jadi kita harus respect juga sama mereka. Bedanya adalah mereka udah mulai menurun gitu kemampuan aktivitasnya, mobilitasnya gitu. Jadi tetap aku selalu minta maaf ke mereka ketika aku harus menyentuh mereka, atau saat aku gantiin pakaian terus mereka kayak merintih gitu, kayak kesakitan gitu. Pasti aku minta maaf ya gitu, pokoknya gitu deh. Tapi ada pun yang tidak melakukan hal tersebut, contohnya adalah si wanita yang menyebalkan ini, guys. Well, jadi segitu dulu cerita aku, pengalaman kerja mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan di tempat kerja. Itu hanya beberapa contoh ya guys, aku nggak mau menceritakan secara mendalam karena gimana ya, takutnya malah mengulik rahasia perusahaan. Well, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.